Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wisnianti dengan stambuk F2019 01179 dari kelas J4 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang hubungan struktur dan aktivitas dari golongan obat antibiotik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa golongan antibiotik itu ada banyak, tetapi di video kali ini saya akan membahas dua golongan antibiotik saja, di mana yaitu golongan turunan cephalosporin dan golongan turunan amphenicol. Pertama, saya akan membahas tentang golongan turunan cephalosporin. Sebelum kita masuk di hubungan struktur dan aktivitas golongan turunan cephalosporin, sebaiknya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu cephalosporin. Cephalosporin merupakan kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Dan cephalosporin juga bekerja dengan cara membunuh bakteri dengan menghambat pembentukan dinding sel yang ada pada bakteri. Dan perlu kita ketahui juga bahwa cephalosporin merupakan antibiotik jenis beta-lactam yang berasal dari jamur Acremonium. Itulah penjelasan singkat tentang cephalosporin. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas pada turunan cephalosporin. Yang pertama yaitu pada umumnya turunan cephalosporin berbeda pada gugus antioksidan pada posisi 7 atau 3 dari protein sekuen. Verifikasi subsekuen pada C3 untuk mendapatkan sifat kimia fisika yang dikehendaki, sedang modifikasi pada C7 untuk mengubah spektrum aktivitas. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi 3 meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktifan cincin beta-lactam terhadap sisi aktif pada substrat demin-alanin dalam biosintetis peptidoglikan meningkat. Akibatnya, aktivitas antibakteri juga ikut meningkat. Yang ketiga, aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti pada sifamisin meningkatkan tekanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. Yang keempat, yaitu pergantian isosterik dari atom S pada cincin hidroxiasin dengan atom O menghasilkan oxasepamisin atau oxasepam. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintetis total menunjukkan bahwa spektrum antibakteri yang lebih luas. Yang kedua, saya akan membahas tentang golongan turunan amphenicol. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu amphenicol. Turunan amphenicol adalah antibiotika yang terdiri dari chloramphenicol dan senyawa sintetik analognya. Bahkan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Mekanisme kerja antibakteri pada turunan amphenicol yaitu dengan cara menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan cara menghambat pembentukan ikatan peptida. Setelah menembus sel bakteri, turunan amphenicol mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya, terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein. Dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat pada ribosom. Dengan kata lain, turunan amphenicol juga menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Hambatan ini bersifat stereospesifik, yaitu hanya isomer demin trio yang aktif. Turunan amphenicol juga menghambat sintetis protein mitokondria mamalia karena adanya persamaan antara ribosom 70S antara mamalia dan bakteri. Itulah hasil penjelasan saya tentang
amphenicol. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan struktur dan aktivitas pada turunan amphenicol. Hubungan struktur dan aktivitas turunan amphenicol. Pertama, dilihat dari modifikasi pada cincin benzen. Pertama, bromnitrobenzen dapat diganti dengan bifenil 4-bromfenil atau 4-metyl-bifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Yang kedua, penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, linolil, dan tienil. Menghilangkan aktivitas. Hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri meskipun aktivitasnya lebih rendah dibandingkan kloromfenikol. Yang ketiga, penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil, cetofenikol atau metil sulfonil atau tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain seperti CN, CONH atau halogen atau gugus heterosiklik menghilangkan aktivitas karena terjadinya perubahan keelektronegatifan, volume molekul dan sistem tiperoquinoid. Yang keempat, pemindahan gugus nitro ke posisi arto atau meta menurunkan aktivitas pada antibakteri. Rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas pada antibakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi. Peningkatan ukuran rantai dapat menyebabkan penurunan aktivitas. Hal ini substitusi gugus dikloroasetil dengan gugus asidoasetil atau asidamfenikol menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. Stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Hal ini dikarenakan kloromfenikol mempunyai 2 pusat chiral, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu min trio, positif trio, min eritro, dan positif eritro. Dan dari keempat isomer tersebut, yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D-min trio. Stereokimia kloromfenikol seperti yang kalian lihat gambar di bawah ini, itu ada 4 isomer, yaitu D-min trio, L positif trio, L positif eritro, D-min eritro. Pada struktur kloromfenikol terdapat dua pusat chiral sehingga dapat membentuk 4 isomer, yaitu min trio, positif eritro, dan positif eritro. Dan dari keempat isomer cuma hanya ada 1 yang aktif sebagai antibakteri, yaitu isomer D-min trio. Sedangkan bentuk isomer lainnya tidak mempunyai aktivitas antibakteri. Selanjutnya, 2 gugus hidroksil, perluasan atau pemendekan gugus CH, OH, ujung, dan substitusi atom H pada C2 menghilangkan aktivitas antibakteri. Terakhir, yaitu penggantian atom dikloro dengan dibromo menurunkan kekuatan antibakteri, sedang penggantian dengan gugus CF3 dapat meningkatkan aktivitas terhadap E. coli. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai hubungan struktur dan aktivitas dari golongan obat antibiotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.